Bahala banjir bandang memporak-porandakan Aceh dan Sumatera. Dalam sekejap, ratusan korban jiwa berjatuhan. Masyarakat dan berbagai kalangan serentak bergotong royong menggalang donasi. Hal yang sama dilakukan para artis dan influencer. Memanfaatkan popularitas dan pengikut mereka di media sosial, para idola ini pun ikut berikhtiar mengumpulkan donasi. Seperti yang dilakukan oleh Ferry Irwandi, YouTuber ini berhasil mengumpulkan donasi hingga 10 miliar lebih. Dan ini disumbang. Ketua DPD Sultan Nazamuddin mengapresiasi aksi para artis dan influencer tersebut. Kita memberikan apresiasi kepada bantuan non pemerintah ya. Tentu ada masyarakat yang peduli, ada yang mau membantu. Itu tentu baik sekali ya. Nah, kan bantuan itu ada yang sifatnya dari government, ya pemerintah, ada yang non pemerintah, swasta atau personal. Lain lagi dengan respon Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Mensos meminta aksi penggalangan dana yang dilakukan oleh para artis dan influencer harus mendapat izin dari Kementerian Sosial. Selain itu, penggalang donasi di atas 500 juta rupiah harus melaporkan jumlah donasi kepada pemerintah. Kalau sudah mendapatkan sumbangan, itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah, itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta, ya harus menggunakan auditor. Mensos menegaskan pelaporan dilakukan untuk mengantisipasi agar dana sumbangan tidak disalahgunakan dan menghindari praktik curang. Tim Liputan iNews melaporkan. Donasi bertebaran yang bukan cuma ya. besar aja, mungkin kayak lembaga-lembaga yang kita nggak tahu tersertifikasi atau enggak, itu gimana mengantisipasi agar tepat sasaran, karena banyak banget kan donasi yang ke arah sana. Gimana ngeceknya, apakah masyarakat harus ngecek dulu ini tersertifikasi atau enggak biar tepat sasaran. Nah, terus kalau lembaga itu nggak tersertifikasi berarti lebih baik nggak usah donasi atau gimana langkah dari imbauan dari Kementerian sendiri? Oke, terima kasih ya. Jadi pada dasarnya siapapun boleh mengumpulkan donasi ya, siapapun, perorangan maupun lembaga. Tetapi sebaiknya kalau menurut ketentuan itu izin dulu. Ya, izinnya bisa dari kabupaten, kota, atau juga dari Kementerian Sosial. Kalau tingkat nasional, ya, ambilnya dari berbagai provinsi, tentu izinnya harus lewat dari Kementerian Sosial. Sangat mudah izinnya, ya, tentu nggak perlu rumit. Yang paling penting nanti kalau sudah mendapatkan sumbangan itu dilaporkan. Kalau misalnya 500 juta ke bawah, itu cukup audit intern. Tapi laporannya harus diserahkan ke Kementerian Sosial. Kalau di atas 500 juta, ya harus menggunakan auditor. Ya, harus harus bekerja sama dengan auditor yang bersertifikat untuk juga bisa melaporkan dapatnya dari mana saja, diperuntukkan apa saja. Maka itu saya menghimbau lah dalam kesempatan seperti ini, sungguh kita mengapresiasi bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan, membantu, dan kemudian mengumpulkan dana dari masyarakat. Silahkan, tapi yang penting saya harapkan bisa memenuhi ketentuan yang ada dengan mendaftar, ya, yang dengan sangat mudah sekarang bisa dengan online juga gitu, supaya semua itu tercatat dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting itu. Yang penting itu kita bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita kumpulkan dari masyarakat ini. Caranya seperti apa? Caranya dicatat dengan baik siapa yang membantu, siapa yang menyumbang. Setelah itu dilaporkan uang yang sudah dikumpulkan ini untuk apa saja, siapa yang menerima, alamatnya di mana, dan diperuntukkan untuk kepentingan apa. Saya kira dengan begitu ini adalah membiasakan diri pada kita semua untuk mempertanggungjawabkan dana publik yang sudah kita terima itu. Jadi pada teman-teman saya, saudara-saudara saya, warga masyarakat secara umum, mari
kita bantu dengan taat kepada aturan.